Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, hari ini kita bertemu kembali dengan tema saling menasihati. Saling menasihati ini amat penting di antara kita sesama umat muslim. Karena Allah pun berfirman di dalam Al-Quran mengatakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kepada kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melampaui batas. Itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ini memberikan satu isyarat kepada kita bahwa untuk menolong dalam arti pada kajian kita ini adalah menasehati, dianjurkan sangat oleh Allah. Jadi menasehati kepada kebaikan. Seringkali terkadang kita ada saudara, ada andai tolan, kakak beradik, membiarkan saja begitu saja perilaku dari kakaknya, perilaku daripada adiknya, perilaku daripada anaknya. Padahal sudah wajib sebenarnya mereka menasehati untuk tidak terlalu jauh dalam satu permasalahan tertentu misalnya. Ini amat penting bagi kita sebagaimana dalam firman Allah yang tadi. Bahkan Allah juga memberikan isyarat dalam sebuah firman, Quran surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Artinya kamu adalah umat yang terbaik. Jadi tidak ada yang boleh di antara kita melakukan kegiatan yang mengarah kepada ketidakbaikan, kejelekan, maksiat. Oleh karena itu apa? Tentu ada yang alfa pada saat-saat tertentu. Ada yang lupa, ada yang khilaf. Oleh karena itulah, maka Allah menyeru kita, kamu adalah umat yang terbaik. Ya, kalau kamu umat yang terbaik, seperti Allah mengatakan di Al-Maidah ayat 2 tadi, berarti kalian harus saling tolong-menolong. Umat yang terbaik itu pasti tidak suka saudaranya menderita. Jadi nasihat pun adalah salah satu hal yang begitu amat penting. Jadi jangan segan-segan menasehati kendati yang lebih tua dari kita, menasehati yang lebih muda dari kita, ataupun anak muda di antara anak muda sesama, nasihat kepada kebaikan. Tentu kalau nasihat yang kebaikan itu tidak juga boleh kita menasihati tapi mempermalukan orang. Allah tidak menginginkan seperti itu. Nasihatilah orang, nasihatilah mereka kepada kebaikan dengan kalimat-kalimat yang tentu berakhlak, kalimat yang beradab, tidak menyakitkan. Ya. Nah, itu perlu. Jadi kalau kita kilas balik bahwa betapa pentingnya saling menasehati ini, setiap Allah mengutus rasul pun Allah menurunkan kitab selalu mengajarkan kepada yang makruf, ya, yang makruf, nahi mungkar, ya, menjalani yang baik dan menghindari yang mungkar.
Jadi nasihat yang dimaksud di sini adalah untuk mengajari orang, tapi tidak menggurui, mendidik orang, tidak merasa memberikan pengetahuan yang berlebihan. Padahal orang lain juga tahu. Tetapi adalah bagaimana caranya supaya orang bisa lurus. Orang bisa memiliki kepercayaan kembali atas sesuatu hal yang hilang dari dirinya akibat kesalahan-kesalahan yang bisa muncul dari luar maupun muncul dari dalam. Jadi kita ini pada dasarnya adalah umat yang terbaik. Jika kamu ummatan wasaton, maka kamu harus saling memberikan pemahaman kepada kebaikan. Kita juga melihat bagaimana Allah memberikan contoh pada Luqman dalam firman Allah, Quran surat Luqman 17, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran surat Luqman 17 ini lebih keras lagi. Allah mengatakan, Allah mewajibkan kita untuk menyuruh orang berbuat kebaikan. Kita tahu kan surat Luqman ini adalah bagaimana Luqman mengajari anaknya untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, handai tolan, kakak beradik, tidak saling membenci. Surat Luqman ini penuh dengan nasihat. Jadi maka kita pun mengambil firman Allah yang begitu agung ini agar kita bisa memahami, agar kita bisa memberikan contoh kepada saudara kita. Hal yang baik, kita tidak mengatakan bahwa kita yang apabila menasehati seseorang, kita adalah orang yang terbaik. Tidak. Tetapi memang Allah berkata seperti itu. Kamu tidak boleh membiarkan kalau terjadi kemungkaran. Orang yang diam saja kepada orang lain tidak boleh. Kenapa? Bisa saja ini ada permasalahan. Permasalahan itu tentu harus diuraikan sedemikian rupa supaya tidak berkepanjangan. Jika itu menjadi sesuatu masalah yang berkepanjangan, maka ada yang teraniaya. Yang teraniaya siapa? Kalaupun bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Oleh karena itu, pentinglah rasanya kita mengambil hikmah dari Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Allah untuk saling menasehati, saling memberikan pengertian jika kita melihat kemungkaran. Kemungkaran yang dimaksud bukan berarti kemungkaran yang begitu besar kesalahannya. Kesalahan-kesalahan kecil pun jika itu menyeleweng dari perintah Allah, maka kita wajib untuk meluruskan saudara kita atau sesama kita di dalam sebagai umat Islam yang terbaik tadi. Jadi itu adalah ciri orang yang beriman. Kata Allah, ciri orang yang beriman itu adalah orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kenapa disebut ada kebenaran dan kesabaran? Ada dua pengertian. Karena kebenaran, kita memang harus berjalan di dalam sebuah kebenaran. Kesabaran, menasehati belum tentu orang bersedia. Nah, oleh karena itu sabar, tidak marah-marah menasehati itu, dan tidak juga bosan di dalam menasehati. Dan kita pun perlu orang menasihati kita. Jadi selalu ada take and give di antara umat Islam tersebut.
Ya, itu ciri-ciri daripada orang yang beriman itu seperti itu. Tidak membiarkan, tidak mencibir, justru menggunjing saudaranya, tetapi menasihati saudaranya kepada kebaikan, mengajak kepada jalan yang mendekatkan dia kepada Allah. Itu, saudaraku yang beriman, karena Islam itu adalah agama nasihat. Islam itu adalah agama nasihat. Semua sendi ajaran Islam itu adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Tadi saya sudah katakan, dua-duanya. Menasehati, dinasehati. Harus saling memahami. Jadi kajian kita ini adalah agar kita memahami kedua belah pihak. Jadi tidak yang mendengar saja, tidak yang memberikan pengetahuan saja yang berhak menasehati orang, atau ketika kita mendengarkan itu lalu kita yang berhak menasehati orang lain. Tidak. Tetapi orang lain itu juga memiliki hak untuk menasehati dan kewajiban baginya, dan juga menerima untuk dinasehati. Kenapa seperti itu Islam ini? Karena Islam ini memang adalah jalan yang lurus, tidak boleh bengkok. Kenapa kalau kebengkok? Kalau bengkok tidak bisa lagi menjalankan kegiatan dengan baik. Allah akan murka kepada kita. Kenapa saya mengatakan kemurkaan? Karena itu adalah hal yang begitu jelas. Mereka yang berjalan pada kebaikan, mereka akan direstui oleh Allah, diridhoi, diberkahi oleh Allah, maka rezekinya pun akan lancar, urusannya semua bisa terselesaikan. Tapi kalau kita berbuat kemungkaran, maka bisa saja ada hambatan-hambatan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itulah makanya perlu saling menasihati. Oleh karena itu pula lah Rasulullah bersabda di dalam satu hadis, Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa? Lalu kata beliau, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin, kaum muslimin, dan umat Islam seluruhnya. Jadi agama adalah nasihat itu untuk umat manusia seluruhnya. Yang kecil, yang besar, yang tua, tentu harus memahami tentang apa sebenarnya arti nasihat di dalam agama kita ini. Yaitu tadi saya katakan, menyampaikan nasihat tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan, ada adab, ya, dan harus ikhlas. Memberikan nasihat kepada orang itu ikhlas, bukan karena ada tendensi sesuatu hal yang ingin menguntungkan atau ingin merugikan supaya orang ini terhenyak, ya, lalu dia kemudian down, dinasehati dengan kalimat-kalimat yang tidak beradab, kalimat-kalimat tidak berakhlak, kalimat-kalimat yang tidak baik. Bukan itu tujuannya. Tapi memberikan pemahaman, memberikan sesuatu hal dengan ikhlas. Jadi niat menasihati itu pun harus ikhlas. Itu salah satu yang paling penting, ya kan? Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutip sabda Rasulullah mengatakan, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seorang mendapatkan ganjaran sesuai niatnya pula.
Orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan ganjaran sebagai amalan hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau orang hijrah untuk dunia, dia hanya mendapatkan dunia. Oleh karena itu, hijrahlah kepada akhiratmu, kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kau mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Jadi niat ini sedemikian besar sehingga di dalam menasehati saudara kita, teman kita pun, kita wajib memiliki niat yang ikhlas. Kita tidak boleh karena tendensi seperti yang saya kemukakan tadi, tendensi hal yang tidak benar, yang tidak baik. Ya. Itu salah satu. Lalu kemudian cara yang benar. Jangan dengan cara, banyak nasihat sekarang ini dengan cara ilmu yang diperoleh di bangku kelas, tetapi tidak dengan syariat Islam. Ya. Kalau kita umat Islam, jangankan umat Islam, umat di luar Islam pun ingin mendapatkan nasihat yang baik sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, selain niat ikhlas, maka kita juga harus sesuai dengan syariat.